mungkin alasannya sakit atau bagaimana, kita perlu tahu alasannya. Kedepannya berharap untuk kita semua bisa hadir di sekolah. Sebelum kita memulai pembelajaran ini, Pak minta salah satu untuk memimpin kita dalam doa. Ya. Amin. Baik, terima kasih. Silakan dulu. Hari ini kita bertemu lagi. Pada materi yang berikut ini kita akan membahas tentang lanjutan materi sebelumnya, yaitu tentang apa? Teks prosedur. Hari ini kita akan membahas mengidentifikasi kaidah kebahasan dalam teks prosedur. Jadi apa-apa saja yang perlu kita identifikasi dalam sebuah teks. Bisa? Bisa baca? Bisa. Gambar-gambar ini menceritakan tentang apa, ya kan? Gambar-gambar ini semuanya menceritakan tentang apa? Ya, kegiatan melakukan atau membuat sesuatu. Itu yang dinamakan dengan teks prosedur. Tujuan pembelajaran kita hari ini, setelah anak mengikuti pembelajaran dengan pendekatan saintifik dan menggunakan metode ini, peserta didik atau anak-anak dapat menentukan struktur, ciri umum dan jenis teks prosedur pada teks yang dibaca dan didengar dengan benar, bekerja sama, disiplin, jujur dan bertanggung jawab. Jadi hari ini kita akan setelah mempelajari ini, anak-anak harus tahu tentang struktur, ciri umum dan jenis teks prosedur. Jadi hari ini kita akan mempelajari tentang ini. Hari ini kita berbicara tentang itu saja. Jadi kita harus tahu tentang pengertiannya, tujuannya, ciri-cirinya, juga jenis-jenis. Baik, itu langsung saja pengertian teks prosedur. Menurut kalian. Langkah-langkah dalam membuat sesuatu. Langkah-langkah dalam membuat sesuatu. Tepuk tangan dulu. Ya. Ada lagi yang lain? Pengertian teks prosedur. Sepakat? Sepakat. Ya. Baik. Teks prosedur adalah teks yang berisi langkah-langkah atau tahapan dalam melakukan atau membuat sesuatu. Melakukan atau membuat sesuatu ini banyak. Contohnya melakukan satu kegiatan, baik kegiatan olahraga atau kegiatan bermusik dan sebagainya. Seperti yang tadi disebutkan di awal tujuan itu. Tentang satu tarian, tentang kuliner berarti tentang memasak. Nanti kita memasak. Di sini Pak menunjukkan beberapa pengertian dari beberapa para ahli. Yang pertama menurut Ismail Mazia. Siapa yang bisa bacakan untuk kita semua? Ya. Teks prosedur menurut Ismail Mazia atau 1974, teks prosedur adalah suatu rangkaian tugas yang saling berhubungan yang merupakan urutan tata cara dan waktu tertentu untuk melaksanakan pekerjaan yang bisa dilakukan. Teks prosedur adalah teks yang berisi tentang cara melaksanakan pekerjaan atau tata cara kerja. Ya, tepuk tangan dulu. Baik, ini dia lebih simpel. Menurut Muhammad Ali, dia berbicara bahwa teks prosedur adalah teks yang berisi tentang cara melaksanakan pekerjaan atau tata cara kerja. Semua pekerjaan ini ada prosedurnya. Prosedur berarti ada tahapan-tahapannya. Yang berikut, kita masuk ke tujuan teks prosedur. Jadi tujuan teks prosedur itu apa? Siapa yang lihat? Tujuannya adalah menjelaskan tahapan-tahapan yang harus dilakukan agar pembaca dapat secara cepat dan akurat mengikuti proses yang dimaksud. Ya, tepuk tangan dulu.
tujuannya itu menjelaskan tahapan-tahapan atau menjelaskan langkah-langkah. Nanti baru tambahkan dalam melakukan satu kegiatan atau dalam membuat sesuatu. Jelas? Jelas. Sama cerita. Ternyata mereka juga masih senyum dengan Pak. Baik. Ada 4 ciri teks prosedur. Siapa yang bisa sebutkan? Yang pertama. Ada 4 ya. Kalimat perintah, tepuk tangan. Ada lagi yang kedua. Yang kedua tentang apa? Ada 4 saja. Ada 4 ciri teks prosedur. Ya. Kata penghubung atau konjungsi. Ada lagi yang lain? Ada lagi yang lain? Kata kerja. Kata kerja. Ya, kata kerja aktif. Yang ketiga tentang apa? Yang ketiga, tadi yang sudah disebutkan itu. Kata penghubung atau konjungsi. Dan yang keempat itu kata keterangan. Hah? Yang keempat kata keterangan. Itu adalah 4 ciri teks prosedur. Siapa yang bisa bacakan yang pertama ini? Ya. Kalimat-kalimat merupakan kalimat yang mengandung makna memerintah seseorang untuk melakukan sesuatu. Ya. Kalimat perintah itu kalimat yang mengandung makna meminta atau memerintah seseorang untuk melakukan sesuatu. Contohnya seperti apa? Tolong matikan keran itu. Ya, tepuk tangan. Kalimat perintah berarti kalimat suruhan. Yang kedua sama bisa bacakan. Ya. Menggunakan kata kerja merupakan kata kerja yang memberikan suatu tindakan. Contoh menyiram. Ada lagi? Membungkus. Melempar. Ada lagi? Kata kerja aktif berarti dia sudah mendapatkan imbuhan baik di depan maupun di belakang. Jadi contohnya di sini bungkus, dia mendapatkan imbuhannya, jadi membungkus. Seperti tadi menyiram atau memasak, banyak kan? Kata penghubung atau konjungsi. Katakan dalam satu kalimat. Setelah itu masukkan air ke dalam panci. Ya, tepuk tangan. Ya, dia memakai konjungsi atau kata penghubung setelah itu. Jadi kalimatnya setelah itu masukkan air ke dalam panci. Kata keterangan. Dia menyatakan rincian waktu, tempat, dan cara yang akurat. Dari 4 ciri ini sampai belum paham. Yang tadi yang pertama tentang apa? Kalimat Perintah. Yang kedua? Kata kerja aktif. Yang ketiga? Kata penghubung atau konjungsi. Dan yang keempat? Yang menggunakan kata keterangan. Ini jenis teks prosedur. Ini juga yang harus diingat. contoh cara menari dan cara melakukan olahraga. Ya, mereka ketiga berarti tentang cara melakukan suatu kegiatan. Jadi harus bedakan dari ketiga jenis ini. Jenis yang pertama itu dia tentang cara menggunakan atau memainkan suatu alat. Jenis yang kedua itu tentang cara membuat. Jenis yang ketiga itu tentang cara melakukan suatu kegiatan. Itu saja. Baik, dari jenis-jenisnya siapa yang belum mengerti atau belum paham?
Semua sudah paham? Sudah. Ya, mungkin semua sudah paham karena banyak contoh yang tadi disebutkan. Contoh tentang cara memasak mie. Cara memasak mie. Bisa kita perhatikan sama-sama di sini. Langkah-langkah ada judulnya, ada tujuannya, ada bahan dan alatnya, ada langkah-langkah dan terakhir itu ada penunjuknya. Baik, dari sini siapa yang belum mengerti? Semua sudah paham? Sudah paham? Baik, kalau sudah paham berarti kita akan mengerjakan tugas di LKPD. Kita dibentuk dalam 3 kelompok kan? Jadi silakan duduk dalam 3 kelompok. Kasih waktu 15 menit. 15 menit untuk kita identifikasi teks yang ada. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Kalimat ceringkah, masukkan garam, masukkan daun bawang, masukkan minyak. Kata kerja aktif adalah memotong, mengiris, mengaduk. Kata penghubung sebelum itu, setelah itu, sesudah itu. Ya baik, terima kasih. Tepuk tangan dulu. Baik, kami kasih kesempatan untuk kelompok 2 dengan 1 untuk menanggapi hasil dari kelompok 3. Sudah jelas, tidak ada pertanyaan lagi kelompok 1 dengan 2? Tuangkan telur, masukkan garam. Kata kerja aktif, mengetukkan, menggunakan, mengaduk. Kata penghubung, setelah itu, sebelumnya, kemudian. Baik, siapa yang bisa buat kesimpulan tentang pembelajaran kita hari ini? Siapa yang bisa? Ya. Pelajaran kita hari ini belajar tentang teks prosedur. Ya, tentang teks prosedur itu tentang pengertiannya, tentang ciri-cirinya, tentang tujuan, tentang jenis-jenis. Berharap apa yang kita pelajari pada hari ini bisa bermanfaat baik di sekolah juga di rumah. Jadi kita bisa membuat teks prosedur di rumah. Hanya itu saja. Nanti sampai rumah bisa mengerjakan tugas yang telah diberikan. Jaga kesehatan saja sehingga kita tetap sehat. Tutup pertemuan kita ini dengan doa. Salah satu ya.